Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi J episode ke-205 yang dijamin epicnya nggak ngotak ya guys ya. Jadi setelah di episode sebelumnya kita melihat kemunculan Dewi Willow, daun-daun emas berguguran di tengah penghalang yang dipasang oleh para pimpinan sekte, dimana ketika melihat daun emas tersebut mereka mau tidak mau langsung merujuk pada satu nama, yaitu daun Willow, di mana pemiliknya diketahui oleh banyak orang telah memasuki gerbang primordial yang konon katanya tidak dapat dilewati bahkan oleh seorang ahli kelas ketua sekte. Eksistensi semacam itu tidaklah berlebihan kalau disebut sebagai dewanya para dewa, dan berhubung wujud fisiknya belum muncul, para pemimpin sekte berpikir pasti ada yang berpura-pura menjadi Dewi Willow. Mendengar ini, pemimpin kuil ilahi langsung menyerbu dengan percaya diri seolah ingin memberikan pelajaran siapapun yang memainkan trik licik ini. Tapi belum sampai memberikan pelajaran seperti apa yang dia inginkan, pemimpin kuil ilahi yang namanya udah lupa ya guys ya, saking banyaknya itu, sudah pindah alam dalam sekejap mata setelah sehelai daun emas merobek tubuhnya. Ketika para pemimpin sekte mulai ketar-ketir, muncullah burung warna-warni yang kita sebut aja si Manung, tiba-tiba mengungkapkan penghormatan kepada Dewi Willow seolah ahli tertinggi itu telah menjadi sesuatu yang sangat berjasa dalam hidupnya. Tanpa banyak merespon si Manung, Liu Shen meminta semua orang untuk genjatan senjata saja karena sebentar lagi bencana dan kekacauan akan terjadi. Namun bukannya menurut, justru datang lebih banyak ahli dengan berbagai tujuan yang menambah bala bantuan di sisi musuh Si Hao. Ketika para ahli dari dua pihak telah siap untuk bertarung sekali lagi, seluruh area bergoncang ketika sosok kura-kura putih yang merupakan hewan sejak zaman kuno muncul dan memberikan peringatan yang sama dengan Liu Shen, yaitu meminta semua orang untuk mundur karena sebentar lagi area perbatasan akan kacau karena bencana besar. Tapi persis seperti sebelumnya, Antek Dajjal itu sama sekali tidak mau mengikuti peringatan dan terus bertarung, malah menjadi semakin barbar setelah rombongan tim kompor dari alam abadi muncul dan mengatakan bahwa daun Willow itu hanyalah dahan sisa yang didapatkan Si Hao dari tanah suci alam kuno abadi. Melihat rombongan Antek Dajjal seperti kepala klan pohon iblis darah perak senyata-nyatanya membantu orang luar untuk menindas penyelamat mereka, jelas membuat geng aliansi Si Hao tidak terima dan membuat pemimpin sekte alam atas memberikan peringatan agar warlock alam abadi ini tidak menggali kuburan mereka sendiri. Sementara masing-masing pihak saling menambahkan dukungan, seorang pemimpin sekte besar menyerbu ke arah Si Hao dengan pedang emasnya, di mana pergerakan itu sangatlah cepat sampai Si Hao tidak sempat merespon ketika suara daging yang terobek dan darah yang mengalir keluar membuat semua orang panik takut terjadi sesuatu kepada Si Hao. Tapi ternyata sebelum pedang emas itu mengenai Si Hao, si pemimpin sekte besar sudah lebih dulu dirobek tubuhnya oleh dahan Dewi Willow dan tidak menunggu lama segera meregang nyawa di depan mata semua orang. Sebelum Si Hao rekan dan musuhnya memahami apa yang terjadi, sulur-sulur Dewi Willow yang sebelumnya hanya turun dalam bentuk daun kini mulai menyebar ke segala arah dan akhirnya mulai bertransformasi menjadi sebuah pohon Willow yang sempurna. Namun baru saja Si Hao merasa sedikit lebih tenang, meyakini bahwa Liu Shen pasti bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba tiba-tiba saja muncullah lawan lain yang jauh lebih merepotkan, yaitu pemimpin tertinggi Istana Abadi yang datang bersama domain Istana Abadi itu sendiri. Begitu mendapatkan bala bantuan se-OP itu, aliansi pemburu Si Hao pun menjadi semakin percaya diri, apalagi setelah beberapa saat kemudian si pemimpin tertinggi Istana Abadi tanpa tedeng aling-aling langsung menyerang Huang dengan domainnya. Nah, ketika Si Hao sudah bersiap untuk membendung serangan itu,
itu, Abah Kidaulin sudah lebih dulu melompat ke hadapannya karena pemimpin Dojo Supreme itu hendak melindungi muridnya dengan nyawa, sama seperti apa yang dilakukan Master Istana Tertinggi kepadanya puluhan tahun yang lalu. Nah, bedanya ketika dulu dia hanya bisa diam saja sampai gurunya pindah ke alam lain, kali ini si Hao, Bumi, dan juga si Manuk bersama-sama membantu Kidaulin untuk membendung serangan kuat Istana Abadi, hingga membuat si Bambang semakin berambisi untuk melenyapkan seluruh Dojo Supreme sampai ke akar-akarnya. Ketika aliansi pemburu itu berpikir akan segera menyelesaikan pertarungan dan menghabisi Huang yang sudah mengganggu kedamaian inilah, sekali lagi sulur Dewi Willow menyebar dan menghantam Istana Abadi sampai terjun bebas menubruk tanah. Belum sampai semua orang memahami apa yang terjadi, burung biru yang sangat indah menembus langit ketika membentuk sebuah formasi pemanggilan dan untuk pertama kalinya menunjukkan wujud fisik Dewi Willow yang melepaskan aura luar biasa. Si Hao hanya bisa membelalakan matanya ketika melihat seorang dewi yang telah dia anggap seperti ibu sendiri itu tiba-tiba muncul, sementara Bambang yang berada di dalam domain Istana Abadi mengingatkan Liu Shen bahwa dia hanyalah akar keabadian dan tidak akan bisa kembali ke kondisi puncak, apalagi di zaman yang bukan lagi eranya. Mendengar ini, aliansi pemburu kembali bersemangat dan berniat untuk melanjutkan pengeroyokannya kepada si Hao, sampai kemudian Liu Shen memberikan penawaran selama mereka mundur saat ini, maka dirinya juga tidak akan mengambil tindakan. Namun lagi-lagi Bambang kompor dan meminta kepada Liu Shen untuk tidak memikirkan orang lain karena nyawanya sendiri berada dalam bahaya. Berhubung antek Dajjal yang satu ini terlalu keras hulu, Liu Shen pun tidak punya pilihan kecuali turun tangan dalam pertarungan. Awalnya Liu Shen langsung menunjukkan keunggulan ketika berhasil mengikat dan menekan domain Istana Abadi dengan sulur pohonnya. Namun beberapa saat kemudian domain Istana Abadi itu melepaskan kabut gelap yang membuat si Hao panik karena mengenali kabut tersebut sebagai teknik pengikisan sihir. Bambang tertawa puas ketika mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan diri dari segel manusia abadi tertinggi miliknya. Namun meskipun si Hao udah panik setengah hidup melihat Liu Shen hampir menjadi korban segel dewa, orang yang ditargetkan sama sekali tidak bergeming ketika justru memadatkan energi daunnya menjadi semacam busur dan panah, sebelum akhirnya melepaskan panah tersebut sampai menghancurkan Bambang dan domain Istana Abadinya. Rombongan aliansi pemburu mulai panik karena lagi-lagi pusaka tertinggi Istana Abadi dapat ditekan begitu rupa oleh Dewi Willow. Bambang yang juga tidak terima dipermalukan dan ditindas di depan begitu banyak orang mulai mengeluarkan teknik pusaka lainnya, yaitu teknik burung berkepala 9. Sebuah burung merah berkepala 9 muncul dan langsung disambut oleh Phoenix perak milik Dewi Willow hingga terjadilah bentrokan kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika Bambang masih fokus dengan pertempuran antara burung kepala 9 dan Phoenix putih Dewi Willow itulah, tiba-tiba saja Liu Shen sudah muncul di depannya dan melayangkan sebuah pukulan tapak dewa yang berhasil mengempaskan Bambang kembali ke dalam istana sejati. Tidak menunggu lama, Liu Shen berniat untuk menuntaskan semua urusannya dengan Bambang dan mengikuti antek Dajjal Istana Abadi itu masuk ke dalam domain istana kunonya. Begitu sampai di dalam, Liu Shen sekali lagi mengangkat tangannya dan mengarahkan teknik telapak dewanya ke arah Bambang untuk membuat pemimpin tertinggi Istana Abadi itu pindah alam. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa Bambang akhirnya dikalahkan oleh Liu Shen, tiba-tiba saja puluhan ribu cahaya di dalam Istana Abadi berkumpul sebelum kemudian membentuk wujud peti kayu yang merupakan tempat di mana Bambang menyegel jiwanya.
Tidak hanya bangkit dalam wujud aslinya, Bambang juga turut menunjukkan wujud bunga perunggu yang tertata dan teratur, sehingga Liu Shen pun kemudian mengirimkan pesan kepada Si Hao melalui daun emasnya. Dari pesan itu Si Hao memahami bahwa sepertinya Istana Abadi tengah merencanakan sesuatu yang buruk. Meskipun begitu, Si Hao tetap tenang karena dia yakin Dewi Willow pasti memiliki cara untuk keluar dari permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain, geng aliansi pemburu langsung bersorak senang melihat Dewi Willow telah jatuh ke dalam perangkap Bambang dan hanya menunggu waktu sampai setengah kaisar abadi itu tertekan lebih jauh. Kesempatan ini dimanfaatkan para pemburu untuk menyerang Huang seperti pesan awal, dan Bambang juga menunjukkan kegirangan seolah berhasil menekan seorang jiwa. Tapi ternyata Tapi ternyata bukan hanya domain Istana Abadi diledakkan, Bambang juga dikirim terbang keluar sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Lagi-lagi tidak terima ditekan oleh Dewa Gadungan yang seharusnya tidak bisa bersaing lagi di zaman ini, Bambang pun mengajak pemimpin sekte mudanya untuk menyatukan kekuatan dan melepaskan serangan yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dewi Willow awalnya masih nyantai aja mengatasi serangan gabungan dua senior junior Istana Abadi itu, menunjukkan kekuatan gabungannya karena kekuatan Liu Shen masih lebih menakutkan dibanding itu. Namun kondisi menjadi cukup mencekam ketika suara lonceng terdengar menyebar ke seluruh langit, diikuti dengan kemunculan sosok mbah-mbah berkulit hitam yang merupakan pemilik lonceng tanpa akhir. Aura yang dipancarkan pemilik lonceng tanpa akhir yang kita sebut aja dia Sianto ini bahkan jauh lebih kuat dan padat dibanding Bambang, sehingga ketika loncengnya berdentang, semua ahli yang ada di sana dapat merasakan bagaimana jiwa mereka serasa digetarkan dari dalam. Melihat Yanto juga turun tangan, kura-kura putih semakin gencar menyuarakan perdamaian dan meminta semua ahli yang berseteru untuk berhenti karena sebentar lagi mereka akan mengalami bencana yang lebih menakutkan. Namun Bambang buru-buru menyanggah peringatan itu dengan menyebut bahwa masalah di antara mereka sudah tidak mungkin diselesaikan baik-baik dan langsung mengajak Yanto untuk bekerja sama. Namun Yanto tidak mempedulikan apapun ketika menyebut bahwa tujuannya hanyalah membawa Huang dan dia akan melakukan apapun termasuk juga bertarung dengan ahli setengah kaisar abadi seperti Liu Shen. Pertarungan Yanto dan Liu Shen benar-benar sesuatu yang tidak pernah diharapkan akan terjadi di era ini, dan oleh karena itulah ahli-ahli krucil seperti Si Hao dan geng pemburu tidak ada yang berani mengambil tindakan. Ahli krucil memang memilih diam, namun Bambang yang memang bisa dianggap sebagai ahli puncak di era ini langsung memberikan bantuan dan membuat Liu Shen berhasil ditekan oleh 3 artefak luar biasa dari arah yang berbeda-beda. Tubuh Liu Shen bergetar hebat ketika menerima serangan gabungan 3 penjuru dari Bambang dan Yanto, hingga membuat pemimpin Istana Abadi itu mulai membual lagi tatkala menyebut Liu Shen tidak lebih dari seorang dewa Willow yang sakit. Yanto menambahkan tekanan lonceng tanpa akhir yang membuat Si Hao memekik panik melihat guru sekaligus kekuatan yang bisa dibilang memberikan nyawa kedua padanya itu berada dalam bahaya. Hingga akhirnya
Akhirnya Yanto yang sudah berpikir bahwa dirinya bisa mengalahkan dewa tertinggi pada zamannya itu masih terdorong mundur sambil meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Dan ternganga-nganya tidak percaya ketika melihat Lu Shen menunjukkan kondisi bertempur yang tak terkalahkan miliknya. Di mana dalam wujud ini Lu Shen benar-benar eksistensi yang tidak akan bisa disaingi oleh ahli tertinggi manapun di 3000 provinsi. Tidak selesai sampai di situ, Lu Shen melepaskan alam ilusi niat membunuh miliknya dan membuat waktu seolah berhenti berputar beberapa lama sehingga begitu banyak ahli yang bergabung dalam geng pemburu hanya bisa dibuat pindah alam bahkan sebelum mereka sempat menyadarinya. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, lebih dari setengah geng pemburu dilibas habis oleh Dewi Willow dan membuat Bambang Auto ketar-ketir ketika mengajak ahli setengah kaisar abadi itu untuk mundur bersama-sama seperti apa yang dia inginkan sebelumnya. Namun sayang kesempatan tidak pernah datang dua kali dan berhubung si Bambang beserta antek-anteknya ini sudah bersikeras untuk memulai perang, maka Liu Shen sama sekali tidak keberatan untuk mengakhiri perang ini dengan pencucian darah. Setelah menghajar Bambang, Liu Shen tidak berhenti dan langsung mengubah targetnya kepada Yanto ketika melepaskan kekuatan kumpeng tak terbatas hingga membuat lonceng tanpa akhir yang merupakan artefak kuno misterius yang kekuatannya luar biasa pun terbelah menjadi dua. Segera setelah artefak itu terbelah, mereka berubah menjadi serpihan kecil yang berkumpul pada bola energi di telapak tangan Dewi Willow. Baru setelah serpihan itu bergabung dengan bola, sebuah ledakan yang luar biasa dahsyat meletus dan memaksa Yanto untuk terdorong mundur beberapa langkah sambil sekali lagi dipaksa meludahkan darah. Tidak selesai sampai di situ, Liu Shen menarik paksa kedua ahli tertinggi yang sudah dengan sangat keras kepala mengeroyoknya dan menghimpit tubuh kedua ahli itu dengan sulur wilaunya hingga membuat baik Bambang dan Yanto merasa bahwa mereka berada di antara hidup dan mati. Ketika geng pemburu sudah panik dan Xiao dan kawan-kawan menjadi sangat tenang melihat lawan terberat mereka akan segera dieksekusi oleh Dewi Willow inilah, tiba-tiba muncul sebuah gulungan kuno dari langit yang entah gimana bacanya, namun pada intinya meminta Liu Shen untuk membiarkan Bambang dan Yanto tetap hidup. 今日到此为止。 Semua orang yang ada di sana tidak tahu dari mana asal dan seberapa OP kekuatan gulungan kuno itu sampai benar-benar membuat Liu Shen mengurungkan niat pembantaiannya kepada Bambang dan Yanto. Namun meskipun Liu Shen mau mengampuni nyawa dua antek dajal ini, setengah kaisar abadi itu dengan tegas mengumumkan kepada semua orang bahwa Xiao adalah muridnya dan siapapun yang mengganggu pemuda itu sama dengan menyatakan perang terhadap dirinya. Lebih dari itu, apabila di alam atas atau 3000 provinsi ini masih ada sekte kuat menindas yang lemah, maka Dewi Willow berjanji dia pasti akan datang untuk menghancurkan seluruh garis keturunan Tao yang sekte itu miliki. Sumpahlah saking edannya udah bingung ya mengucapkan apa edan pokoknya ya. Waduh, edan bener sih episode ini tuh panjang ya, adegannya full baku hantam dan ngeliatin betapa OP-nya Liu Shen yang gelis ini ya guys ya. Ngomong-ngomong, kenapa ya kok Dewi Willow tiba-tiba aja bisa datang padahal seharusnya dia sudah berada di alam atas. Nah, terus kira-kira setelah mendapatkan peringatan sedemikian rupa itu dari Dewi Willow, geng pemburu bakal tobat atau masih aja akan terus memburu Xiao ya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis. Rama di sini pamit. Atuh, bye-bye.